Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami segala rambu-rambu, aturan, perintah, larangan yang telah Allah turunkan sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tetap mengingat, memahami, mempelajari apa yang telah lalu dari bagian hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu komunitas, sebagai umat, yang tidak lain itu adalah untuk mempersiapkan kebaikan kita di masa depan, terpendek maupun jauh, sebagaimana doa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan perjalanan kita sebagai umat dan nasib kita di masa depan, marilah dalam kesempatan kali ini kita mengingat bahwa sesungguhnya hingga hari ini Kementerian Kesehatan Palestina telah merilis 66.000 lebih saudara-saudara kita di Palestina telah menjadi syuhada. Dan kita tak bisa membayangkan bagaimana kekejaman Israel sehingga korban sedemikian banyak, tapi dunia tetap diam saja. Bahkan tentara-tentara Israel pun membuat pengakuan mereka membunuh orang-orang Palestina itu seperti mereka bermain video game, mengarahkan ke kerumunan-kerumunan yang cari makanan dan sebagainya, dan membunuh mereka tanpa peringatan itu tidak ada konsekuensi apapun. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di belakang Israel ada kekuatan Amerika Serikat yang selalu menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Israel. Sehingga hingga hari ini kita bisa melihat data sudah ada 49 veto hak yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan Israel. Sekalipun seluruh kekuatan Dewan Keamanan, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap, bahkan juga majelis umumnya sudah menetapkan resolusi itu, tapi selalu dimentahkan oleh Amerika Serikat. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Perdana Menteri Israel sekarang Benjamin Netanyahu dalam memoirnya telah membuat satu pernyataan bahwa seorang anggota Senat Amerika Serikat yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat itu membuat pengakuan bahwa Israel itu bagi Amerika Serikat seumpama kapal induk yang mengapung di Timur Tengah. Karena itu sang senator yang kemudian menjadi presiden itu menyatakan kalau di Afghanistan itu ada Israel, maka Amerika Serikat tidak perlu mengeluarkan ratusan triliun
untuk menundukkan Afghanistan. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengakuan yang sangat nyata oleh tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan betapa penting posisi Israel secara politik terhadap Amerika Serikat. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya politik itu bukan satu-satunya motif bagaimana jalinan antara Amerika Serikat dan Israel itu. Ternyata di sana ada kepentingan yang bersifat agama. Bagaimana agama itu bisa mewarnai jaringan hubungan itu? Maka kita melihat bahwa sesungguhnya mayoritas warga Amerika Serikat adalah penganut Kristen Protestan, khususnya aliran evangelikal. Aliran evangelikal ini adalah aliran Protestan yang mempunyai prinsip sola scriptura, bahwa ajaran mereka itu semata-mata didasarkan pada kitab suci. Kalau di Indonesia biasanya disebut sebagai orang-orang skripturalis, yaitu orang-orang yang memahami nas secara apa adanya. Kemudian mereka juga mempunyai keyakinan dengan born again. Mereka adalah orang-orang yang tercerahkan, yang dilahirkan kembali, sehingga kemudian mempunyai semangat misionaris, semangat penyebaran ajarannya yang sangat luar biasa. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, karena orang-orang evangelikal ini adalah kekuatan mayoritas di Amerika Serikat, maka suara mereka sangat menentukan bagaimana warna perpolitikan di Amerika Serikat. Karena itu praktis tidak ada satupun politisi yang berani mengabaikan suara dari orang-orang evangelikal ini. Karena itulah sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, termasuk presiden yang sekarang Donald Bebek, itu pun adalah simpatisan yang sangat memperjuangkan keyakinan dari evangelikal ini, sehingga di masa pemerintahan yang pertama dia sudah memindah kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Karena dalam keyakinan orang-orang evangelikal, Yerusalem adalah tanah suci orang-orang Israel. Kemudian mereka juga meyakini bahwa tidak mungkin ada solusi dua negara, karena solusi dua negara itu pasti akan mengancam keamanan dari Israel. Dan kemudian mereka pun membenarkan seluruh aktivitas ekspansionis Israel terhadap tepi barat. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kita tarik mundur lagi, maka kita melihat bahwa orang-orang Amerika Serikat adalah orang-orang muhajirin, adalah orang-orang yang mengungsi dari dataran Inggris karena mereka tidak sepakat dengan gereja yang dianut oleh pemerintah Inggris, yang itu disebut dengan gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu masih mengkombinasikan antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Ini yang tidak diterima oleh orang-orang evangelikal, sehingga mereka mencari tanah baru, mencari bumi baru yang dengan motif-motif keagamaan itu mereka berharap bisa menjalankan keyakinannya sebagaimana yang tertera di kitab suci. Artinya mereka adalah orang-orang yang puritan, yang tidak mau kompromi. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kalau ini kemudian kita tarik mundur lagi, maka di kira-kira abad 14 sampai dengan abad 15, di sana ada tokoh pembaru yang disebut dengan Martin Luther, tanpa King. Kalau King itu tokoh baru di Amerika, tapi adalah Martin Luther saja, yang itu mengkritik ajaran Katolik, karena ajaran Katolik itu sangat birokratis. Umat tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa melalui jasa para imam, para uskup. Bahkan yang menjadi kritik keras dari Martin adalah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar bisa menebus dosanya itu cukup hanya dengan melakukan pengakuan dan memberikan infak, membeli kartu pengakuan dosa tersebut terhadap institusi-institusi gereja. Karena itulah menurut Martin Luther, di ajaran Katolik itu tidak ada kesetaraan umat
dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena itulah kemudian Martin Luther mengkampanyekan reformasinya, mengkampanyekan pembaruannya. Yang pertama yaitu sola fide, bahwa yang menjadi ukuran itu bukan keterkaitannya dengan para imam, tapi yaitu kemurnian dari imannya, sekalipun tanpa terikat dengan para imam. Artinya umat bisa langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa melalui birokrasi para imam. Dan yang kedua kemudian adalah sola scriptura, yaitu ajaran kembali ke kitab suci mereka sebagaimana apa adanya, tanpa perlu meminta izin, menghiraukan otoritas para imam untuk menafsirkan dari kitab suci itu. Artinya seluruh umat pun berhak untuk mengakses, untuk memahami kitab suci mereka dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, otomatis ada kesetaraan di antara mereka. Dan puncaknya adalah sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka doktrinnya adalah sola scriptura, kembali ke ajaran kitab mereka, maka di Kristen ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Di kitab perjanjian lama yang originalnya itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sekaligus itu menjadi kitab suci orang-orang Yahudi, maka di sana banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana janji-janji Tuhan terhadap komunitas bangsa Yahudi. Karena itulah kemudian mereka mengkampanyekan aliran yang disebut dengan restorasionisme, yaitu aliran bahwa orang-orang Yahudi itu berhak kembali ke Israel, yang kalau kita lihat sekilas di kitab-kitab perjanjian lama itu, maka paling tidak kita akan menemukan bahwa ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dari 4 penjuru dunia akan dikumpulkan. Kemudian yang kedua, tanah yang dijanjikan itu juga tersurat di Injil bagi orang-orang Yahudi itu adalah wilayah antara sungai Mesir dan sungai Efrat. Karena itulah kalau kita hari ini jeli, kita bisa melihat di emblem badge orang-orang IDF, pasukan Israel, di sana tergambar bagaimana peta masa depan negara Israel, yaitu antara sungai Efrat sampai dengan wilayah Mesir. Artinya itu mencakup Mesir, bagian Sinai, Yordania, Syria, bahkan mungkin juga sebagian Arab Saudi, otomatis keseluruhan Palestina. Dan kita juga akan menemukan bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah tanah Kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan-keyakinan ini tidak lepas dari bahwa mereka itu mempunyai keyakinan mesianis, yaitu keyakinan bahwa nanti akhir zaman itu akan turun seorang Al-Masih, yang ternyata itu tidak hanya di kalangan kita umat Islam, tapi juga ternyata ada di orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di kita banyak hadis yang sekalipun statusnya tidak sampai mutawatir, tapi banyak juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Salah satunya disebutkan dari Ummi Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mahdiyyu min itrati. Imam Mahdi itu nanti berasal dari keluargaku. Min waladi Fatimah, dari anak keturunan Fatimah. Rawahu Abu Dawud. Kemudian di kitab yang sama oleh Imam Abu Dawud juga disebutkan dari Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya dunia hanya tinggal sehari, Allah pasti akan memanjangkan hari itu sampai Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Kemudian di riwayat Imam Bukhari Muslim tentang Nabi Isa disebutkan, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, layu shikanna ayang zilafikum, sungguh sudah sangat dekat anzilafikum untuk turun di tengah-tengah kalian ibnu Maryam, yaitu anak Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, hakaman adlan, yang beliau akan menghukum secara adil. Fayak siros solib, kemudian
Nabi Isa itu akan mematahkan salib, akan menghancurkan kekuatan salibis. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi-babi. Mungkin tidak secara letterlek membunuh babi-babi sebagai binatang, tapi itu mungkin menegakkan aturan halal dan haram. Wa yasna'al jizyah, dan beliau akan menghapus pajak. Kenapa akan menghapus pajak? Wa yafidhal malu hatta la yaqbalu ahad. Karena kesejahteraan saat itu dengan kepemimpinan yang hakaman adlan itu tadi sudah sangat melimpah sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, menerima zakat. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimah, itu di keyakinan kita. Yang karena keyakinan mesianis itu ada penelitian yang menyebutkan di Indonesia ini jumlah nabi-nabi yang mengaku sebagai Al-Mahdi maupun Al-Masih itu jumlahnya ratusan. Yang kemudian kalau kita lihat di dunia internasional yang sangat mapan, sangat terkenal, yaitu Imam Mahdi yang dari Qadian, dari India, yang sekarang kemudian pusat keagamannya ada di Inggris. Mereka pun mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang Al-Mahdi sekaligus seorang Al-Masih. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimah, kembali lagi bahwa sesungguhnya keyakinan Mesias itu tidak hanya keyakinan orang Islam, tapi juga diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa nanti akan turun Mesias yang itu dari keturunan Nabi Daud, yang misinya nanti adalah membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Dan menurut orang-orang Yahudi, Mesias itu masih belum turun. Sementara menurut orang-orang Kristen, Mesias itu adalah juru selamat sekaligus anaknya Allah, dan otomatis dia juga mempunyai zat ketuhanan dan sudah turun, yaitu Nabi Isa di awal mula itu, dan nanti akan turun lagi. Dan inilah yang menjadi akar bagaimana kita melihat keberpihakan Amerika Serikat dengan veto-vetonya, dan juga pemerintah Inggris yang di 1917 mengeluarkan deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negerinya Arthur James Balfour terhadap pemimpin Zionis saat itu tentang tanah yang memungkinkan untuk menjadi negara orang-orang Yahudi. Saat itu pemerintah Inggris menawarkan yang bisa menjadi alternatif wilayah orang-orang Israel adalah Uganda di Afrika Timur, yang kalau sekarang mungkin tidak lagi tepat sebagai Uganda karena mungkin sekarang tepatnya di Kenya, tapi dulu disebut Uganda. Itu wilayah jajahan Inggris yang relatif penduduknya tidak terlalu banyak, itu yang bisa diberikan ke orang-orang Yahudi. Kemudian ada juga alternatif di tanah Argentina. Tanah Argentina itu tanah yang sangat luas, sangat subur, dan penduduknya sangat jarang. Dan sudah banyak komunitas Yahudi di Argentina, terutama pengungsian dari Rusia dan daerah-daerah Eropa. Karena itulah pemerintah Argentina sendiri juga menawarkan itu kepada orang-orang Zionis dengan harapan mereka akan masuk ke Argentina dengan membawa modalnya dan akan mensejahterakan Argentina. Tapi sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, pemimpin Zionis Theodor Herzl sangat paham bahwa pilihan dua tempat itu tidak akan mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi internasional. Karena itulah kemudian dengan pertimbangan agama, maka tanah yang dipilih hanyalah tanah Palestina, yang itu kemudian dikamuflase, disembunyikan oleh pemerintah Inggris bahwa tanah Palestina adalah tanah air tanpa penduduk, sementara orang-orang Yahudi adalah penduduk yang tidak mempunyai tanah air. Karena itulah orang-orang Yahudi kemudian difasilitasi oleh pemerintah Inggris untuk berimigrasi besar-besaran ke Palestina. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Kristen Protestan berbeda dengan Kristen Katolik. Kristen Katolik memandang bahwa syarat turunnya Mesias itu tidak secara fisik, harus kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina, atau kemudian secara fisik
mendirikan negara Israel. Itu keyakinan Katolik. Karena itu orang-orang Katolik baru mengakui negara Israel itu di 1993. Berbeda dengan orang-orang Protestan yang karena semangat sola scripturanya tadi membaca teks keagamaan mereka secara apa adanya, sehingga mereka menganggap bahwa untuk menyambut datangnya Mesias di akhir zaman itu syaratnya adalah orang-orang Yahudi harus kembali ke tanah Palestina. Inilah akar jawaban kenapa orang-orang Inggris dan Amerika Serikat yang notabene adalah orang-orang Protestan sedemikian gigih mendukung dan membela orang-orang Israel. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka di tahun 1917 kita melihat di sana pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama adalah Turki Utsmani melawan Inggris dan Prancis. Dan sayangnya sejarah kemudian mencatat bahwa sejarah Palestina adalah sejarah pengkhianatan, karena yang mendapat bujukan orang-orang Inggris untuk melawan Turki Utsmani tidak hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang Arab. Karena itulah kita melihat kemudian Palestina adalah bukti bagaimana pengkhianatan negara-negara Arab di sekitar itu, yang saat itu mereka memihak kepada Inggris untuk melawan Turki Utsmani. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, cukup kita mengingat peringatan Allah yang sangat letterlek di Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Menurut Imam Tobari, walayah itu adalah loyalitas, dukungan, bantuan maupun fakta politik dan militer. Sementara menurut Ibnu Katsir, mayyatawallahum wa yuhibbuhum wa yamilu ilaihim fahuwa minhum, yaitu orang-orang yang berjanji setia dengan mereka, wa yuhibbuhum, dan otomatis mencintai mereka, wa yumilu ilaihim, dan condong ke mereka, fahuwa minhum. Maka menurut Ibnu Katsir itu bagian dari mereka. Dan Allah mengingatkan ba'dzuhum auliya'u ba'd, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagian dari mereka itu adalah sebagian pemimpin. Karena itulah tidak mengherankan kalau jalinan ikatan mereka itu sedemikian sangat mesra, sangat dekatnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumat dzalimin. Maka siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal hadirun sini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejarah Palestina di masa lalu selalu tidak bisa diselesaikan dari Palestina sendiri, tapi selalu ditentukan wilayah di sekitarnya, yaitu wilayah Sam, Yordania, Syria, dan Mesir. Ketika wilayah-wilayah di seputarnya itu bisa dibebaskan, sejarah masa lalu membuktikan bahwa wilayah Palestina kemudian juga bisa dibebaskan. Maka kita masih mempunyai pesimisme yang sangat panjang terhadap nasib saudara kita di Palestina, terlebih dengan janji yang kemarin disampaikan oleh Netanyahu, yang sesungguhnya orang-orang para pejuang Palestina menganggap itu bukan satu win-win solution, tapi itu adalah satu pembenaran terhadap penjajahan dan kriminalisasi terhadap para pejuang. Tapi sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam mari berbuat sebisa mungkin, paling tidak itu nanti mudah-mudahan menjadi hujah kita di hadapan Allah, bahwa sesungguhnya kita telah berbuat ya Allah, sekalipun dengan kemampuan yang sangat kecil. Apa? Dalam doa-doa di keheningan kita, jangan pernah dilupakan saudara kita. Dan bahkan ketika kita memilih untuk membeli sesuatu, ingatlah dengan perjuangan saudara-saudara kita di
Palestina. Sesungguhnya itu aktivitas yang sangat kecil, tapi pengaruhnya ternyata sangat luar biasa. Kita lihat beberapa perusahaan itu yang bangkrut karena sikap boikot tersebut, dan juga kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan internasional itu memasang simbol-simbol Islam. Dulu tidak ada ceritanya perusahaan-perusahaan itu memasang, disediakan tempat sholat dengan petunjuk dan sebagainya. Tapi karena aksi boikot ini dan omset mereka turun, kemudian kita melihat di dekat kita aja kemudian ada panah bahwa di tempat itu disediakan tempat sholat dan sebagainya, simbol-simbol bahwa mereka tidaklah bagian dari Zionis. Artinya apa? Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pilihan kita yang sangat kecil itu sudah cukup berarti bagi perjuangan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, yang mudah-mudahan itu menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa sesungguhnya kita telah berbuat sesuatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma astud wataka ala da'itin minal kafirina wal musyrikin. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.